Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu Engkau selalu berpihak pada kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon semoga semangat belas kasih Putramu itu dan juga pengurapan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing selalu menjiwai kami, hingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa ada pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan aku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepada aku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkan doaku, berilah telinga kepada ucapan. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan aku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku, segeralah bebaskan aku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu. Condongkanlah telingamu kepadaku, segeralah bebaskan aku. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih,
di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita sehingga kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia
yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan diceritakan bahwa orang-orang fasik atau orang-orang yang mencintai kejahatan akan terganggu ketika mereka hidup dengan orang-orang yang baik. Sebab bagi mereka, orang-orang baik akan selalu mengganggu mereka dengan mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga akan menegur mereka jika mereka melakukan kejahatan dalam hidup bersama mereka. Hingga dari hari ke hari, orang-orang fasik akan berusaha untuk membunuh orang-orang baik, akan menciptakan suasana yang tidak enak, sehingga orang baik itu akan terganggu di dalam hidupnya. Dan orang baik tentu akan mengalami ketidaknyamanan dalam hidup. Bahkan ia akan merasa bahwa salibnya amat berat. Atau ia akan merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi karena selalu ganggu. Bahkan selalu diancam oleh orang-orang fasik itu. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan berfirman di dalam kitab Kebijaksanaan ini bahwa jika orang-orang baik mengalami hal-hal demikian, janganlah ia menyerah terhadap orang-orang fasik itu. Tapi baiklah ia selalu tekun dan tetap berharap kepada Allah Bapa di surga. Mengapa? Karena Allah Bapa akan melindungi orang-orang baik itu. Allah Bapa akan menolongnya dan akan menyertainya di dalam hidupnya, sehingga ia akan memperoleh keselamatan. Ia akan mendapat perlindungan dari Allah, sehingga ia akan aman-aman saja selama ia selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus diceritakan bahwa orang sering mementingkan dirinya sendiri. Inilah salah satu sikap yang ada dalam diri orang-orang fasik itu. Ia lebih memusatkan perhatiannya pada dirinya. Segala sesuatu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Inilah keadaan yang Rasul Yakobus alami bersama orang-orang yang hidup bersamanya. Sehingga Rasul Yakobus selalu berusaha untuk membantu orang-orang fasik ini, orang-orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri ini, untuk keluar dari persoalan hidupnya ini. Karena sesungguhnya sikap ini bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya umatnya
pengikutnya mesti berbeda rasa. Dia mesti berbeda rasa dengan orang lain. Dia mesti membagi apa yang dia punya kepada orang lain. Dia mesti mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Dan puji Tuhan, Rasul Yakobus selalu mengajarkan nilai-nilai ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, Rasul Yakobus juga selalu mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan suasana damai, suasana shalom di dalam hidupnya. Sehingga orang merasa aman di dalam hidupnya. Orang bisa bergaul, bisa berelasi dengan siapa saja. Dan diharapkan di dalam relasi itu mereka saling menolong, mereka saling menghargai satu terhadap yang lain, mereka saling memperhatikan satu terhadap yang lain. Dengan demikian, suasana shalom dapat tumbuh di dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa ada permasalahan di antara para murid itu. Mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini sesungguhnya mau menunjukkan bahwa orang itu masih ego, masih mementingkan diri sendiri, masih hidup di dalam kefasikannya. Sehingga ketika Yesus menanyakan kepada mereka apa yang sedang terjadi, lalu mereka diam-diam saja, Yesus mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi itu, walaupun mereka diam-diam saja. Dan Yesus mau mengajarkan hal yang baik kepada mereka. Yesus katakan kepada para muridnya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus ingin supaya para muridnya mesti menjadi pelayan, mesti rendah hati seperti seorang anak kecil itu. Karena ketika orang rendah hati, ia akan menerima masukan-masukan dari orang lain dan hidupnya akan lebih baik lagi. Ketika orang belajar dari anak kecil, ia akan ketika orang rendah hati, ia akan belajar untuk menjadi orang yang polos, orang yang bisa mengatakan kebenaran kepada sesama, orang yang bisa hidup tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kita bisa lihat kehidupan harian anak-anak kecil itu. Ketika si A bertengkar dengan si B, pada waktu tertentu, beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan, kita bisa melihat mereka sudah akur lagi, mereka sudah berdamai lagi. Ini tandanya mereka tidak
mendendam satu terhadap yang lain. Mereka telah melupakan masa lalunya dan menciptakan suasana shalom, damai sejahtera itu. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga nilai-nilai baik yang ada dalam diri anak kecil ini dapat kita tumbuh kembangkan di dalam hidup ini. Jika kita mampu melakukan semuanya itu, kita sebut orang-orang baik. Kita disebut orang-orang bijaksana. Orang-orang yang bijak dan sana. Orang-orang yang selalu memperhatikan kehidupan sesamanya, bukan kepentingan dirinya. Maka mari kita menjadi orang bijak di dalam keluarga kita, di dalam paroki kita, di dalam stasi kita, di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam persekutuan doa kita. Kita mesti belajar dari Yesus, sang kebijaksanaan yang selalu memperhatikan kehidupan sesamanya, bahkan rela wafat di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia dari salah dan dosa. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu, urapilah semua orang yang percaya kepadamu dengan Roh Kudus, agar kami mau menjadi orang-orang bijaksana di dalam kehidupan berkeluarga kami, di dalam kehidupan menggereja dan berbangsa ini, sehingga dari hari ke hari kami mau menegakkan kebenaran, kami mau menegakkan damai sejahtera, kami mau memperhatikan bersama kami yang hidup di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi orang-orang sakit. Semoga Engkau menyembuhkan mereka dari segala penyakit mereka, agar mereka sembuh. Hamba juga berdoa bagi orang-orang miskin dan papa. Semoga Engkau menolong mereka dengan semoga Engkau mengetuk hati kami untuk menolong mereka, agar mereka mengalami kasih dan kebaikan. Hamba juga berdoa bagi orang-orang yang selalu memperhatikan sesamanya. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang baik ini, agar mereka selalu sehat. Dan semoga Engkau memberkati usaha-usaha mereka, agar berhasil dan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi mereka. Dan semoga Engkau selalu menyertai seluruh umat dengan Roh Kudus, agar mereka mampu menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan harian mereka. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa,